Berbagai insiden perang telah tercatat sejak peradaban manusia terbentuk ribuan tahun lalu, termasuk peperangan yang menelan ribuan bahkan jutaan nyawa. Salah satu perang yang paling membara dan terkenal adalah Perang Salib. Dalam imajinasi populer, Perang Salib ini selalu dianggap sebagai konflik langsung antara dua agama yang bertentangan. Banyak yang mengenalnya sebagai perang antara Islam dan Kristen Katolik. Namun, sebenarnya apa itu Perang Salib, penyebab dan akhir dari konflik ratusan tahun ini? Dosen senior di Northampton University, Nicholas Morton menyebut sebenarnya sulit untuk mendefinisikan Perang Salib dengan tepat. Definisi Perang Salib juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Morton, ada beberapa hal yang bisa mengindikasikan bahwa sebuah perang bisa disebut Perang Salib. Mulai dari dukungan dari Paus, pengambilan sumpah perang oleh tentara salib, dan juga adanya simbol salib yang dijahit ke pakaian pasukan perang sebagai penanda komitmen. Namun istilah Perang Salib juga bisa dimaknai secara berbeda, tergantung pandangan penulis yang menggunakannya. Dalam buku The Historiography of the Crusades, Giles Constable membuat simplifikasi definisi Perang Salib dengan mengklasifikasikannya dalam 4 kategori. Pertama, kaum tradisionalis mendefinisikan Perang Salib sebagai perang antara umat Kristen dan umat Islam di Tanah Suci sejak tahun 1095 sampai 1291. Baik untuk membantu umat Kristen di negara itu maupun untuk memerdekakan Yerusalem dan makam suci dari penjajahan. Sementara kaum pluralis menganggap semua perang yang direstui Sri Paus itu sudah sah disebut dengan Perang Salib. Kalau kaum generalis menganggap semua perang suci yang ada hubungannya dengan gereja Latin dan bertujuan untuk membela agama sebagai Perang Salib. Sementara itu, semua perang yang dilandasi alasan keagamaan dianggap oleh kaum popularis sebagai Perang Salib. Praktis, Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang berkobar sejak tahun 1095 sampai 1291. Lantas, apa yang melatar belakangi Perang Salib? Secara garis besar dan sederhana, Perang Salib dilatar belakangi oleh 4 hal. Pertama, masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Kedua, dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Ketiga, eksistensi Konstantinopel terancam akibat dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil. Keempat, ada keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Perang Salib bermula ketika Palestina jatuh di tangan kendali umat Muslim pada tahun 636 usai Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dikalahkan oleh Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Lalu pada tahun 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya. Waktu Palestina ada di tangan Khalifah, para penguasa Muslim mengizinkan peziarahan umat Kristen Katolik ke tempat-tempat suci. Bahkan, perkawinan campuran tidak jarang terjadi. Budaya dan keyakinan antara Kristen Katolik dan Islam pun hidup berdampingan. Namun, gangguan atas peziarahan terjadi usai bangsa Turki Seljuk menguasai Palestina. Kemudian pada tahun 1059, Paus Urbanus II dalam konsili Piacenza memerintah kaum Kristen Barat untuk membantu Kekaisaran Bizantium melawan Seljuk.
Paus Urbanus menjanjikan absolusi atau pernyataan pengampunan atas dosa-dosa pribadi kepada para sukarelawan tentara perang salib. Paus Urbanus juga menjanjikan indulgensi atau penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapat pengampunan. Tidak hanya memerintah untuk membantu Bizantium mengalahkan Seljuk, Paus Urbanus juga mendorong para tentaranya untuk merebut kembali tanah suci. Walaupun Paus Urbanus tidak secara rinci memerintahkan penaklukan Yerusalem, namun ia menyerukan pembebasan militer atas gereja-gereja timur. Sejak perang berkobar pada tahun 1095, konflik pun terus berlangsung hingga 2 abad hingga tahun 1291. Umumnya, perang salib dibagi menjadi 9 perang. Namun yang paling terkenal adalah perang salib pertama, kedua, dan ketiga. Perang salib pertama paling penting karena mengawali gerakan perang salib dan terjadinya penaklukan Edessa, Antioquia, dan Yerusalem. Lalu di perang salib kedua, terjadi perluasan perang ke Iberia atau Spanyol Portugal dan wilayah Baltik. Perang salib ketiga terjadi usai penguasa Muslim Salahuddin Yusuf bin Ayyub berhasil menaklukkan Yerusalem. Perang salib pun berakhir ketika kota Akko atau kota terakhir milik tentara salib berhasil direbut umat Muslim pada tahun 1291.